Tabi pun, ya pun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa dalam channel Katekis Menara Siger, Rabu 29 Desember 2021, hari kelima dalam Oktav Natal. Bersama saya, Patricia Dita Anggraini, dalam edisi Renungan Sosial, mewartakan kebaikan dalam sukacita Natal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus mendorong umat Katolik untuk senantiasa membawa berkat serta semangat berbagi kepada sesama. Dan kebaikan itu diwartakan setiap waktu oleh seluruh umat. Seperti pada saat ini, di mana kita merayakan kehadiran Yesus pada perayaan Natal. Kegembiraan yang sudah terasa dan keinginan untuk berbagi sukacita tetap tidak terbendung. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Allah mengasihi dunia ini dengan kehadirannya melalui Yesus Kristus yang telah kita nanti-nantikan kedatangannya. Kelahiran Yesus ke dunia atas kehendak Allah untuk menghapus dosa-dosa manusia yang terwujud secara sempurna satu kali untuk selamanya. Allah begitu baik kasih-Nya yang besar demi keselamatan umat-Nya. Kebaikan Allah dalam sukacita Natal adalah membagikan sukacita itu kepada banyak orang. Tertulis dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 yang berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Kebaikan Allah hadir dalam sukacita Natal yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan tugas kita sebagai umat Allah adalah membagikan sukacita itu kepada banyak orang. Lalu bagaimana kita mewartakan kebaikan Allah dalam sukacita Natal? Mungkin ada beberapa cara untuk kita mewartakan kebaikan dalam sukacita Natal yang bermanfaat bagi banyak orang. Yang pertama, berbagi makanan kepada yang lapar. Seperti tertulis dalam Injil Matius bab 25 ayat 35a. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tanpa kita sadari, tidak sedikit orang di sekitar kita terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sementara, mungkin kita yang mampu menghabiskan begitu banyak uang untuk mempersiapkan jamuan Natal, untuk makan bersama merayakan Natal. Saatnya kita berbagi kasih dan sukacita Natal kepada mereka. Banyak cara dapat kita lakukan, seperti membagikan sembako gratis, menyiapkan makanan gratis bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Dengan begitu, satu kegiatan kita bisa menolong orang di hari Natal ini. Lalu yang kedua, memberi pakaian yang layak. Sekalipun tidak untuk semua orang, namun Natal seringkali identik dengan baju baru. Maka tidak heran jika hampir semua orang membelinya. Tentu tidak salah dengan hal itu. Hanya saja kiranya melalui sukacita Natal ini, kita juga bisa berbagi pakaian yang layak pakai, yang kondisinya masih bagus, dan diberikan kepada mereka yang membutuhkan pakaian. Misalnya para pemulung, anak-anak jalanan, atau mereka yang tinggal di bawah kolong jembatan. Lalu yang ketiga, mendoakan dan menghibur mereka yang sakit. Diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 36. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
Kita bisa berbagi sukacita dan kasih Natal kepada mereka dengan memberikan penghiburan dan mendoakan mereka serta merayakan Natal bersama mereka yang sakit. Nah, tetapi tentunya kita tetap mengingat akan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apapun caranya dapat kita lakukan untuk mewartakan kebaikan dengan penuh sukacita dan dengan motivasi berbagi kasih dan sukacita Natal. Sebagai murid Yesus, hendaknya kita memancar keluar melalui kebaikan hati, seperti cahaya lilin yang bernyala, memancarkan terang, mengungkapkan Kristus sendiri sebagai terang yang mengorbankan diri sendiri. Murid-murid Yesus harus hidup sebagai putra cahaya yang melalui sukacita dan melalui perbuatan-perbuatan baik, seperti lilin yang meleleh terbakar sampai habis untuk memberikan cahaya. Maka hendaklah kita bersukacita dalam perbuatan baik sampai habis waktu hidup yang diberikan oleh Allah. Injil hari ini dari Injil Lukas semakin meneguhkan kita dengan ayatnya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Injil Lukas bab 2 ayat 30. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita diteguhkan bahwa dengan kita berbuat kebaikan, keselamatan akan terlihat oleh mata kita, dan damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Semoga kita semua semakin mampu mewartakan kasih Allah kapanpun dan dimanapun. Amin.